Baik, selamat malam teman-teman di seluruh Indonesia. KTT ASEAN yang dilaksanakan di Labuan Bajo telah usai. Sesuai jadwalnya dari tanggal 9 sampai 11 Mei 2022. Banyak hal yang perlu kita diskusikan dengan selesainya KTT ASEAN ini, terutama untuk Kabupaten Manggarai Barat sebagai tempat pelaksanaan KTT ASEAN. Kita ingin mendengar komentar dari narasumber kita. Ada Pak John Kadis, tokoh masyarakat yang ada di Labuan Bajo, dan juga Ketua Organisasi Ilmu atau Insan Lantang Muda, Pak Doni Parera. Pertama kita ke Pak Doni. Pak Doni sebagai tokoh muda, apa kira-kira komentar Pak Doni tentang KTT ASEAN ini? Apa kado dari KTT ASEAN kepada Kabupaten Manggarai Barat menurut Pak Doni? Silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Kalau untuk kado dalam pengertian aliran dana, ya kita tahu ya bahwa begitu sibuknya kita di Manggarai Barat, banyak orang ambil bagian dalam gelaran ini, banyak yang dapat rezeki, bahkan menjalar hingga ke beberapa kabupaten di Flores ya. Itu untuk rental mobil saja sampai di Maumere, Larantuka itu mobil-mobilnya itu banyak dibawa ke Labuan Bajo. Jadi dari sisi itu kalau itu dipandang sebagai kado, ya ini kado untuk Flores, bukan hanya untuk Manggarai Barat saja gelaran ini. Kemudian bisnis catering itu bahkan sampai ke kabupaten tetangga ya, Manggarai dan Manggarai Timur juga ada. Itu apa namanya semua ke Bajo untuk backup catering bagi ribuan orang, terutama tenaga keamanan yang ada di Labuan Bajo. Masih ada banyak kekurangan, tetapi saya pikir itu tidak terlalu substantif untuk apa namanya didiskusikan. Harapan kita tentunya gelaran ini semakin mengangkat nama Labuan Bajo dan objek wisatanya ke tingkat dunia, sehingga nanti diharapkan akan banyak orang yang datang berkunjung ke sini. Namun tentu saja yang menjadi PR adalah bagaimana ini kemudian uh, kedatangan semakin banyak wisatawan itu memberi lebih banyak manfaat kepada orang lokal begitu dibanding kepada investor-investor raksasa yang memang sudah berkelimpahan uang. Jadi kuenya itu mesti adil ke tiap-tiap orang, berdampak ke semua masyarakat di Manggarai Barat. Jadi untuk kado kedepannya kita masih mesti lihat lagi dulu ya, apakah bisa berdampak begitu, karena sayang sekali belanja negara yang mungkin ratusan miliar untuk gelaran ini, kalau nanti kemudian modal yang dikeluarkan itu tidak berbanding dengan pengembalian yang diharapkan gitu. Jadi kalau dari saya itu sih kado utama dari KTT ASEAN kali ini. Jadi sebenarnya untuk Manggarai Barat ini bukan baru kali pertama ya kita menggelar apa namanya pertemuan menggelar event berskala internasional. Karena sebelumnya di 2013 juga kita menggelar berskala internasional, yaitu Selkomodo 2013 gitu. Jadi sebenarnya ini yang kedua. Ya, yang apa namanya yang pertama itu kalau yang yang paling kita inginkan adalah impact dari apa namanya kegiatan itu adalah apa namanya amplify dari nama Labuan Bajo keluar. Saya pikir yang Sel Komodo 2013 itu karena semua para pelancong. Jadi mereka akan menceritakan tentang Labuan Bajo dan memang mereka datang berwisata untuk kembali menceritakan tentang keindahan Labuan Bajo. Dibanding yang sekarang, orang datang untuk sebuah pertemuan dan diharapkan untuk berwisata. Gitu. Jadi untuk mengukur kado ke depannya kita masih lihat lagi dulu ya, karena ada banyak faktor jadi penentu.
kalau nanti kita bertemu lagi seperti pandemi corona baru lalu, ya untuk mengukurnya agak menjadi semakin sulit begitu. Jadi itu saya, itu saja dulu dari saya kalau bicara mengenai kadonya. Terima kasih Pak Doni. Itu kalau kita mendengar komentar Pak Doni lebih pada kenangan-kenangan jangka pendek, di mana ekonomi lokal tumbuh dalam beberapa hari ini. Tetapi kalau jangka panjangnya kita masih lihat nanti. Bahkan menurut Pak Doni, Sail Komodo itu lebih terasa dampaknya di Labuan Bajo, lebih terasa manfaatnya di bidang pariwisata daripada KTT ASEAN ini. Itu komentar Pak Doni tadi. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak John Kadis. Pak John, silakan. Ya, oke. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau yang mau disampaikan adalah kado, saya melihatnya dari sisi ASEAN itu sendiri. Jadi ini kan asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara, di mana di dalamnya ada 11 negara, mulai dari Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan terakhir Timor Leste. Nah, dengan diambilnya lokus di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo, maka tentu akan terbuka ruang ke depan ini untuk Labuan Bajo dilihat sebagai suatu lokasi berpotensi dalam hubungannya dengan perdagangan antar negara ASEAN ini. Tentu dengan demikian ada potensi-potensi di sini yang bisa dimanfaatkan oleh negara se-ASEAN untuk bisa dikembangkan dalam peningkatan ekonomi ke depannya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa ASEAN ini kan lebih fokus kepada hubungan ekonomi atau perdagangan antara negara se-ASEAN, sehingga Labuan Bajo juga akan diikutkan sebagai suatu kawasan yang berpotensi untuk bisa melakukan relasi perdagangan seperti itu. Bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta kemudian nanti akan terangsang untuk melakukan hubungan perdagangan lintas negara. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini kegiatan ASEAN Summit ya di mana-mana, bukan saja di Labuan Bajo tapi di beberapa tempat Indonesia atau di luar negeri. Di situ kan semacam suatu infrastruktur juga ya, yang mana melahirkan beberapa keputusan-keputusan yang memudahkan bangsa dari negara-negara ASEAN ini untuk melakukan hubungan perdagangan. Jadi kado utamanya kalau dilihat itu ialah sudah terbukanya ruang atau potensi ruang di mana para pelaku ekonomi dari Indonesia dan beberapa negara ini sudah bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan ke depannya dengan memakai potensi-potensi yang ada di sini. Ya, katakanlah di luar negeri, di negara ASEAN itu mereka melihat apa sih yang unik yang bisa dijual dari Labuan Bajo ini. Selain selama ini ya KTT dilakukan di Jakarta mungkin, atau saya tidak tahu persis lah bagaimana historinya, tetapi mereka sudah bisa melirik atau melihat potensi pariwisata terutama di sini, atau juga mungkin ada investasi lain yang memungkinkan itu. Nah, secara tidak langsung memang para pelaku ekonomi yang temporer seperti kuliner, ya jual beli properti, itu mungkin sekarang yang terlibat langsung. Tetapi yang untuk jangka panjang adalah hubungan perdagangan antar bangsa di negara-negara ASEAN ini. Jadi saya pikir NTT berbanggalah karena kawasan ini sudah dipilih sebagai salah satu objek yang bisa diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, ya khususnya Asia Tenggara, untuk bisa melakukan suatu hubungan perdagangan ke depannya. Saya melihatnya di situ, Pak Ari. Kemudian yang kedua,
bahwa ada kado lain yang mungkin berdampak, katakanlah yang negatif, ya itu biasa dalam satu perubahan yang sangat serentak, itu secara mendadak juga akan membuat keterkejutan dari beberapa pelaku ekonomi. Nah, itu hal yang wajar, dan saya pikir kalau untuk tidak memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, tentu pemerintah sudah mengatur sedemikian baiknya supaya jalur perdagangan se-Asia Tenggara ini selalu terjamin aman dan damai, sehingga para pedagang itu tidak terganggu dalam aktivitasnya. Ya, demikian dulu Pak Hari. Oke, baik, terima kasih Pak John. Maksud saya, apakah kado model kerjasama ini seperti untuk Manggarai Baratnya, apakah itu contohnya mungkin menjadi pilot project Kabupaten Manggarai Barat bekerja dengan salah satu kabupaten yang ada di Vietnam, misalnya? Apakah itu ada itu? Itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi seperti saya katakan tadi, ruangnya dibuka, lalu para pedagang atau pengambil keputusan di sini bisa melakukan sesuatu di dalam ruang itu. Makanya momen sekarang ini untuk menjalin relasi hubungan dengan siapa dari beberapa negara se-ASEAN ini. Nah, itu memungkinkan sekali, karena kabupaten kan bisa ya melakukan hubungan ke luar negeri sepanjang itu masih di dalam payung peraturan hukum yang ada. Bisa itu Pak Ari, kenapa tidak mungkin bisa? Pasti bisa. Tetapi tidak dimasukkan dalam satu agenda khusus, misalnya ada perlakuan khusus terhadap Manggarai Barat, penghargaan sebagai tuan rumah. Pemerintah pusat mendorong Kabupaten Manggarai Barat sebagai proyek menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Ya, saya pikir kalau kegiatan antar negara ini yang tampil itu adalah Indonesia sebagai negara. Jadi bukan kabupaten, tampil kabupaten atau provinsi di dalamnya. Karena Presiden Jokowi dia melakukan momentum ini atas nama negara. Jadi hal-hal itu saya pikir akan berdampak dengan sendirinya. Jadi bukan menjadi fokus utama untuk dibawakan dalam satu rapat. Ini dugaan saya, karena ini kan rapat antar negara. Jadi mau di mana saja tempatnya negara Indonesia tampil sebagai satu negara untuk melakukan keputusan-keputusan penting dalam lalu lintas perdagangan se-ASEAN. Ya, dengan sendirinya itu nanti muncul. Tapi untuk agenda khusus saya pikir tidak. Ya, itu menurut saya. Analisa loh ya. Iya, bagaimana anak muda Pak Doni Parera? Ini ternyata ya kalau kita lihat kan model kerjasama internasional memang tidak terlalu nampak untuk Manggarai Baratnya. Ini masih antar negara saja. Ya, padahal kan ada juga salah satu agenda yang dilaksanakan di Bali itu bersama dengan Kementerian Desa mengupayakan supaya kalau bisa desa di Indonesia bekerjasama dengan desa di Malaysia atau desa di Thailand. Ya, tetapi ini tidak ada satupun desa yang ada di Manggarai Barat, bahkan Kabupaten Manggarai Barat juga dijadikan pilot project untuk kerjasama internasional. Ya, saya pikir itu mungkin saja nanti akan terjadi. Tetapi untuk tampil desa sebagai institusi dengan desa di luar negeri itu saya pikir tidak untuk saat ini, karena yang tampil saat ini adalah negara sebagai negara. Nah, dalam mengisi ruang seperti saya katakan tadi, bahwa hal itu bisa saja dimungkinkan. Itu bisa saja. Kalau saja tidak sebagai institusi, sebagai desa atau kecamatan atau kabupatennya, para pedagang di negara-negara ini antar bangsa ini sudah bisa melakukan kontak. Kan banyak itu pihak swasta melakukan kontak langsung dengan para pedagang antar bangsa. Saya pikir begitu. Seluruh desa, kabupaten kota yang ada di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk melakukan kerjasama internasional. Ini kita menantang Manggarai Barat. Jangan sampai nanti yang pertama melakukan kerjasama internasional malah di desa atau di kabupaten yang bukan menjadi tempat pelaksanaan KTT ASEAN ini. Makanya kita menantang teman-teman di Manggarai Barat.
bisa memaksakan itu ya, karena kalau soal perdagangan itu kita bicara supply and demand. Begitu. Apa kebutuhan di sana yang kita punya di sini kita menjual kepada mereka di sana. Sebaliknya apa yang menjadi kebutuhan kita di sini yang mereka sediakan. Kalau untuk sampai ke situ masih jauh, belum ada. Keistimewaan Labuan Bajo ditunjuk sebagai tuan rumah itu hanya, kalau dalam pandangan saya, hanya memang mau mengangkat pariwisatanya. Karena pemerintah dia berpandangan bahwa yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, bisa mengangkat kita dari posisi kemiskinan yang ketiga di paling buntut di Indonesia ini, adalah dengan dia mendorong pariwisatanya. Ini kelihatan dari bagaimana pemerintah Jokowi membelanjakan infrastruktur pariwisata yang luar biasa di sini untuk mendorong itu, karena pariwisata dipandang sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dari banyak sektor selain pariwisata itu sendiri. Jadi ketika itu didorong, diharapkan infrastruktur yang sudah terbelanjakan itu bisa memberikan manfaat maksimal kepada kita. Tetapi kalau yang diharapkan adalah efek melipat gandakan kunjungan, saya belum terlalu yakin karena negara-negara di ASEAN ini kalau dilihat dari jumlah pengunjung dari negara ASEAN di data kita dalam 5 tahun terakhir ini sedikit sekali. Begitu terbanyak itu dari Malaysia. Itu pun trennya menurun. Kemudian dari Singapura. Kalau dari Vietnam, Laos itu sedikit sekali. Jadi tadi makanya saya katakan ini bukan kali pertama ya event internasional gelaran itu di Labuan Bajo. Yang pertama Sail Komodo 2013 itu dari hampir 100 negara pesertanya. Gitu. Dibanding sekarang hanya dari beberapa negara ASEAN yang investasinya di Indonesia juga tidak banyak. Kemudian jumlah penduduk yang melancong ke Indonesia juga, apalagi yang tembus ke Manggarai Barat ini tidak banyak begitu. Jadi yang kalau kembali ke pertanyaan pertama tadi, kadonya apa? Kalau kado yang diharapkan adalah pelipat gandaan pengunjung di kemudian hari, mari kita lihat. Karena masih bergantung dari banyak hal. Ya, kita jangan berasumsi yang membuat kita punya harapan semu. Begitu kita asumsi kalau digelar di sini nanti akan begini dan itu nanti akan menjadi jangan sampai jadi harapan semu. Jadi kita mesti realistis melihat persoalan. Saya malah lebih tertarik untuk mengkritik soal kesuksesan ya dari gelaran ini begitu. Kenapa saya tertarik bicara itu? Karena dana kita untuk ini besar sekali gitu. Jadi kalau menurut saya, dari sudut pandang saya, dari substansi gelaran ini di sini kita ini belum sukses. Kita belum sukses karena dana yang dikeluarkan terlalu besar, sementara dampaknya atau manfaatnya belum dirasakan. Ya, baru manfaat kecil saja. Dan masih diuji waktu ke depan. Itu antara lain. Jadi intinya begini, ada perbedaan melihat kesuksesan dari gelaran ini di Labuan Bajo. Ya. Banyak pihak mengukur kesuksesan ini. Lancaran jalannya pertemuan ini, logistik memadai, listrik yang tidak BBM, kemudian dukungan dari aparat keamanan segala macam seperti itu. Itu saja. Bagaimana para delegasi bisa mendapat tempat menginap yang layak, tidak ada keteteran. Ini kesuksesan dari situ saja. Ekspansif yang menurut kami belum sukses dibicarakan. Jadi kita malah terkesan hipokrit ya dengan gelaran ini. Jadi begini, salah satu visi dari ASEAN 2025 itu adalah mengangkat derajat masyarakat lokal, masyarakat adat, kesetaraan,
terus peningkatan kapasitas untuk bisa meraih kesempatan-kesempatan yang adil bagi semua, penghargaan kepada hak asasi manusia, itu antara lain, yaitu visi ASEAN 2025. Sementara banyak persoalan yang terjadi di Labuan Bajo yang harusnya itu selesai sebelum kita berbicara dengan bangsa-bangsa lain yang datang dalam pertemuan itu. Kita bicara dengan bangsa-bangsa lain, kita selesaikan itu dulu. Tetapi persoalan itu ada di sini dan itu ditutupi, dibungkam. Kami banyak mendapat nasihat sebagai orang Manggarai, kita tidak boleh menunjukkan kepada tamu apa yang terjadi di rumah kita. Diam saja, di hadapan tamu kita harus tersenyum. Di belakang anak-anak boleh makan jagung bose, di depan kita suguhkan dia nasi dengan daging ayam. Nah, terhadap nasihat itu saya berpikir bahwa itu tidak relevan ya, karena itu hanya berlaku untuk domestik di rumah kita saja. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, dalam konteks lebih luas, dalam konteks kemanusiaan itu tidak boleh disembunyikan. Begitu, apalagi ada upaya-upaya pembungkaman oleh aparat kita, oleh beberapa orang, sehingga problem itu disembunyikan di bawah karpet merah yang dilalui oleh para delegasi. Nah, kalau dari sisi itu kami mulai ini belum sukses. Poin-poin substansinya itu tidak sukses. Begitu, kita hanya sukses untuk gelaran di luarnya saja. Begitu, Pak Aris. Ternyata seperti itu yang terjadi, Pak John. Di belakang panggung masih ada hal yang tidak beres dalam rumah di saat kita menerima tamu. Tetapi karena yang disampaikan Pak Doni itu setuju. Oh iya, ya saya sepakat dengan Pak Doni. Apa yang disampaikan itu, kesuksesan itu bukan diukur dari secara teknis, panggungnya bagus, tempat mereka meeting, ya, lalu keamanannya bagus, bukan itu menjadi hal yang utama ya. Kemudian yang kedua, soal rumah tangga di dalam, bahwa ada bagian-bagian di dalam rumah tangga Indonesia ini ada yang belum beres dan lain sebagainya, dan itu wajar-wajar saja, itu ada memang. Tetapi kalau dilihat ini, momentum KTT adalah momentum untuk mengambil keputusan penting yang akan berpengaruh terhadap hubungan perdagangan antar bangsa se-ASEAN. Jadi yang mereka lakukan itu, nah kita kan belum tahu persis apakah ada keputusan-keputusan yang bisa lebih mudah untuk berinteraksi warga bangsa se-ASEAN ini. Kita belum tahu itu. Yang kita baru baca diberitakan antara lain untuk perdagangan se-ASEAN itu alat transaksi bisa memakai uang lokal, jadi tidak pakai dolar lagi. Dan ini kan keputusan yang bisa mengancam dolar. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, hari-hari terakhir, itu dolar itu melemah. Kita juga membaca di berita bahwa negara Cina dalam transaksinya untuk beberapa negara, dia memakai uang lokal. Ini kan apakah Indonesia atau negara-negara se-ASEAN mengambil keputusan seperti itu? Ya itu kita belum tahu persis. Tapi yang terjadi sekarang, negara-negara ASEAN ini didorong untuk lebih mudah untuk melakukan transaksi dengan uang lokal. Nah, hal ini kan akan berdampak kepada sikap negara-negara yang alat transaksi internasionalnya pakai dolar. Itu suatu ancaman yang besar. Sehingga kalau dilihat mau sukses atau tidak, kita lihat keputusan-keputusan penting dari KTT ini yang bisa justru akan membawa kemajuan lebih, atau bisa menimbulkan sebuah hal yang bisa menghalangi perdagangan secara global. Itu yang saya lihat begitu. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Saya masih penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Pak Doni tadi, bahwa ada hal-hal yang disembunyikan, tetapi ini adalah urusan internal Indonesia. Ya. Apa kira-kira yang mau diperjuangkan oleh Pak Doni ini? Ya, hal yang tidak beres sebenarnya, yang diperjuangkan pasca KTT ASEAN ini, yang tertunda sebenarnya.
banyak hal ya di Manggarai Barat. Jadi ada dua persoalan yang kami soroti. Pertama adalah perampasan hak masyarakat ulayat oleh yang kami mafia tanah. Itu persoalan yang belum pernah diselesaikan secara serius oleh rezim Jokowi. Gitu. Kemudian bagaimana di jalan menuju ke jalur tempat dibangunnya yang semula menjadi venue utama untuk gelaran ini, tapi kemudian dibatalkan karena ada persoalan yang belum selesai, ya, sawah, ladang, bahkan rumah warga yang dihancurkan, yang tidak ada penyelesaiannya sampai dengan sekarang ini. Begitu. Meskipun pemerintah pusat kemudian secara sembunyi-sembunyi ambil alih apa yang harusnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, tapi itu sedang dalam proses. Kita lihat bagaimana itu berproses dalam beberapa hari dan beberapa bulan ke depan. Gitu. Jadi perampasan terhadap mata pencaharian dan pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini kemarin yang benar terjadi di sini tetapi diminta untuk disembunyikan. Begitu. Ketika ngotot untuk dibicarakan, ya bagaimana kita lihat aparat penegak hukum dan semua pihak yang terlibat itu berusaha untuk membungkam suara-suara itu. Itu masih terjadi, menjadi PR yang berat, dan mestinya adalah hal yang substansi yang dibicarakan di KTT ASEAN, karena itu menjadi salah satu agenda ya yang dibicarakan, tapi kemudian tidak berjalan begitu. Oke, baik Pak Doni dan Pak John. Saya kira diskusi kita ini hanya sebatas sampai di sini saja. Ya, untuk mengetahui kado terhadap Manggarai Barat tadi, kita tidak punya narasumber yang kapabel. Jadi kita tidak tahu kado untuk pemerintahnya, karena perwakilan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak ada di tempat ini. Begitupun teman-teman di DPRD Manggarai Barat juga tidak ada. Ya, kita berdiskusi sesama masyarakat. Sehingga jangan heran kalau kita tidak tahu apa kira-kira yang ditinggalkan oleh KTT ASEAN kepada Manggarai Barat ini. Kita hanya berdiskusi dari kacamata kita sebagai masyarakat. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dari Pak Doni Parera dan juga Pak John Kadis pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Selamat malam, Pak Doni. Oke, selamat malam, Bapak John. Oke, Pak John sudah close.